Sidang lanjutan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar di ruang auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Agenda sidang mendengarkan keterangan. Untuk informasi terkini kita bergabung bersama Nori Utari. Nori, siapa saksi yang sudah memberikan keterangan? Iya, Rudi, saat ini sedang dilangsungkan persidangan lanjutan dugaan kasus penistaan agama, di mana saat ini saksi pertama yang diperiksa oleh majelis hakim adalah saksi fakta. Ia merupakan nelayan dari Kepulauan Seribu dengan nama Jainuddin alias Panel. Saat ini Jainuddin sedang memberikan keterangan di muka persidangan. Jainuddin tadi sempat diberikan pertanyaan oleh majelis hakim. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah apakah benar Jainuddin datang dan juga mendengar langsung pidato yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif yaitu Basuki Cahayapurnama. Dalam pernyataan yang disampaikan Jainuddin di muka persidangan, ia mengatakan bahwa ia datang dan mendengar langsung pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Namun kedatangan dari Jainuddin ini sebenarnya adalah ia lebih kepada ingin datang ke acara budidaya ikan, dan memang pada acara budidaya ikan itu datang Basuki Cahayapurnama untuk memberikan sambutan. Namun Jainuddin mengakui bahwa dirinya tidak memerhatikan secara detail apa saja poin-poin sambutan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama, termasuk juga yaitu soal dugaan penistaan agama terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51. Jainuddin mengatakan bahwa ia tidak mendengar secara pasti terkait dengan penyebutan surat Al-Maidah yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama saat sambutan. Tapi Jainuddin mengatakan bahwa setelah Basuki Cahayapurnama memberikan sambutan, ia sempat berbincang dengan Basuki Cahayapurnama. Ia berdialog dengan Basuki. Basuki mengatakan kepada Jainuddin bahwa apabila Jainuddin tidak ingin mempunyai gubernur seperti Ahok lagi, boleh memilih yang lain, sambil bercanda. Namun Jainuddin hanya melontarkan senyum saja, sehingga Jainuddin mengatakan bahwa dari apa yang ia amati selama kegiatan yang dilakukan di Kepulauan Seribu, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang sekiranya merujuk pada dugaan penistaan agama sebagaimana yang diarahkan kepada Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan bahwa informasi ataupun juga dugaan terkait penistaan agama ini baru ia ketahui yaitu di media setelah beberapa hari setelah acara budidaya ikan yang dilaksanakan di Kepulauan Seribu ini. Rudi. Baik, terima kasih Nori Utari. Kembali di Breaking News, berita 1 News Channel masih mengenai sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, dan pemirsa saat ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Christine Susanti untuk membahas jalannya sidang. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu Christine, Ibu mengikuti jalannya sidang sejak Pagi, Pak. Sidang pertama hingga sidang yang akan berlangsung sidang ke-9 ini. Apa yang menarik bagi Ibu? Ya, yang menarik tentunya kita sama-sama ingin menyaksikan jalannya persidangan ini ya, Pak ya. Apalagi sekarang persidangan ini sudah memasuki tahapan pembuktian jantung dari perkara pidana itu sendiri, yaitu pemeriksaan saksi, Pak. Kalau menurut Bu Susanti sendiri, apakah saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sejak pertama, ada saksi pelapor yang jumlahnya juga banyak, kemudian ada saksi fakta dan ahli juga dihadirkan di sana, apakah ini memang saksi ini sangat kuat sebetulnya untuk membuktikan bahwa terjadi penodaan agama pada 26 September 2016 di Kepulauan Seribu? Ya, jadi begini Pak, di dalam perkara pidana, kehadiran saksi itu sangat penting. Ya, kehadiran saksi itu sangat penting. Dari sisi hukum pembuktian, saksi itu menempati posisi yang nomor 1, paling atas. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah kehadiran saksi-saksi dalam persidangan perkara Pak Basuki, Pak Ahok ini sudah cukup kuat. Ya, kita harus melihat ini saksi itu adalah saksi fakta, Pak. Saksi yang memang hadir
Nah, tentunya dalam perkara ini kita bisa lihat warga dari Kepulauan Pulau Seribu itu sendiri yang mendengar, menyaksikan langsung. Nah, mereka itulah yang termasuk dalam kategori saksi berdasarkan ketentuan hukum acara kita, Pak. Ya, Bu Christine, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi ini kan memang kalau menurut pengakuan dari Pak Basuki Cahayapurnama sendiri, dia memang tidak berniat untuk menodai agama manapun sebetulnya. Tapi pernyataan-pernyataan itulah yang dinilai oleh mereka yang melaporkan bahwa terjadi penodaan agama. Ada aktus reusnya di sana, ada mens rea, tapi mens reanya itu yang perlu dibuktikan. Bukankah seperti itu mestinya dalam sidang ini? Ya, jadi begini. Di dalam perkara pidana, adanya mens rea, niat dari pelaku, apalagi terkait dengan pasal penodaan atau penistaan agama, itu harus nyata-nyata terlihat dalam perkara itu. Ya, harus nyata-nyata terlihat. Tidak bisa hanya ditarik secara kasar, ya. Harus nyata-nyata terlihat. Ada niat dari pelaku, dari terdakwa, yang memang dimaksudkan untuk menistakan suatu agama tertentu dalam perkara ini. Dan itulah sebetulnya yang sedang dibuktikan dalam sidang ini sebetulnya ya, Bu Christine ya? Nah, ya. Apakah kehadiran ahli itu juga akan sangat menentukan dalam proses pembuktian di pengadilan? Baik, kehadiran ahli juga merupakan unsur penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Ahli yang dihadirkan ini adalah ahli yang benar-benar independen, netral, yang punya kredibilitas. Di mana fungsi dari kehadiran ahli ini, kita akan sama-sama mendengar pendapat dari ahli, ya, apakah dari ucapan-ucapan terdakwa itu ada niat, ada maksud untuk menistakan agama. Seperti itu, Pak. Ya, Bu Christine, tadi Anda mengatakan bahwa saksi fakta itu urutannya paling atas dalam urutan alat-alat bukti seperti itu. Nah, dalam kasus yang ingin menentukan adanya mens rea atau tidak ada mens rea, apakah saksi fakta yang akan lebih diambil keterangannya, ataukah mungkin ahli yang akan diambil keterangannya oleh hakim, majelis hakim dalam menentukan vonisnya nanti? Baik. Ya, baik. Jadi yang akan didengar oleh hakim nantinya itu adalah keduanya. Saksi fakta selaku saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan langsung suatu peristiwa, ya. Kemudian saksi ahli yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, mengupas, meneliti, mengkaji fakta-fakta yang tadi sudah dipaparkan oleh saksi-saksi fakta. Nah, berdasarkan penggabungan kedua alat bukti inilah hakim bisa menguji, bisa mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu benar-benar telah memenuhi rumusan dari delik penistaan agama. Ya, sampai sekarang memang saksi yang dihadirkan masih saksi-saksi acas. Apakah menurut Anda keterangan mereka di pengadilan atau di sidang ini memang sudah sangat kuat membuktikan adanya mens rea itu, atau sebetulnya ini masih masih perlu pendalaman lagi? Ya. Ya. Jadi kalau saya lihat dari hasil persidangan sampai hari ini, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu menurut saya belum cukup kuat. Belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa itu sudah memenuhi rumusan pasal penistaan agama. Belum cukup kuat. Kenapa? Dari keterangan-keterangan yang disampaikan sebelumnya, contohnya keterangan dari lurah, ya, saat itu yang juga hadir menyaksikan Pak Basuki datang, tidak ada kalimat atau keterangan dari saksi fakta yang menyatakan bahwa ada permasalahan di situ. Mereka tidak melihat
tindakan itu sebagai tindakan penistaan agama. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Christine Justru kalau Susanti. saya lihat yang berbicara mengenai penistaan itu adalah dari luar, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Christine Susanti, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Sidang perkara Ahok terjadwal mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita simak sesaat persiapan di ruang sidang saat ini. Kita lihat pengunjung sudah berada di sana dan tim jaksa penuntut umum juga nampaknya sudah lengkap, sudah berada di tempat mereka. Namun kursi majelis hakim terlihat masih kosong. Kita masih nantikan kehadiran majelis hakim yang akan memimpin sidang. Sementara terdakwa menurut laporan yang baru saja disampaikan oleh Nori Utari saat ini sudah berada di sekitar lokasi sidang, namun belum dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Ya, ini adalah sidang ke-9 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Agenda sidang masih memeriksa saksi dan juga ahli. Dan pada sidang kali ini masih ada 2 saksi warga Kepulauan Seribu, yakni Sahbudin dan Jainuddin, yang merupakan nelayan di Kepulauan Seribu yang hadir pada saat Basuki Cahayapurnama berpidato di Pulau Pramuka. Dan satu lagi adalah ahli dari MUI Pusat yang ikut dalam pembuatan fatwa MUI. Ya, sejak sidang keempat hingga sidang ke-9, saksi yang dihadirkan masih dari jaksa penuntut umum yang merupakan saksi at charge. Mulai dari saksi pelapor, saksi fakta maupun ahli yang dihadirkan mengenai kasus penodaan agama. Nah, ya, dan kita lihat tampaknya panitera sidang juga sudah berada di lokasi. Persidangan kita mulai. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 4. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Sama aja dapat bagi juga. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dibuka dan dinyatakan tertutup. Kepada petugas untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan. Udah masuk kamar kita pulang keluar kan. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sidang saudara dilanjutkan masih acara pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum. Berapa saksi hadir hari ini? 2 orang. Ya. Sudah siap. Silakan saudara pindah ke depan. Untuk amen-amen silakan untuk meninggalkan persidangan karena sidang pembuktian tidak secara baik. Dan pintu dibuka saja.